ke kuasa hukumnya, langsung saja ke yang para korban untuk satu persatu menjelaskan terkait dengan masalah yang mereka hadapi 28 tahun lalu. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya Vivi Nur Hidayah. Izin juga nanti dibatasi karena banyak ya Bang ya. Singkat, padat, yang menjadi poin-poinnya saja. Terima kasih. 10 menit yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nur Hidayah. Saya diambil dari keluarga orientasi sirkus Bapak Frans, Tony, dan Jansen. Itu saya tidak tahu Pak umur berapa tahun dan diambil dari mana, saya juga tidak tahu. Saya tahunya dari sejak umur 2 tahun itu saya sudah dilatih sirkus di rumah Pondok Indah. Setelah umur 3 tahun, 4 tahun kemudian saya dibawa ke orientasi sirkus. Sebentar, namanya siapa tadi? Vivi Nur Hidayah. Vivi Nur Hidayah. Oh, Iya, Pak. Nah, setelah itu saya dibawa ke orientasi sirkus. Setelah itu saya dilatih seperti biasa. Saya mendapat, masih umur segitu saya sudah mendapat kekerasan ketika saya tidak bisa dikasih latihan, misalnya nggak bisa, itu saya dapat pukulan kayak tendangan di rotan, itu sudah hal biasa buat kami. Terus setelah sekitar saya umur 12 atau 13 tahun, saya dipindah ke Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor. Dan di sana seperti biasa, saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di Taman Safari saya lebih keras lagi, saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi, Pak. Sampai saya melarikan diri karena saya nggak tahan. Setelah saya melarikan diri 3 hari kemudian saya menghirup udara luar, saya ditangkap lagi dengan security. Dan setelah itu saya dibawa ke pos security dan saya dibawa pulang. Di tengah jalan pun saya sudah dipukulin, sudah dikata-katain kasar seperti binatang. Sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin, Pak, pakai setruman gajah sampai saya lemes, sampai ke kelamin saya disetrumin. Akhirnya saya jatuh, saya lemes, saya minta ampun, saya sakit, tapi dia tidak mendengarkan omongan saya, malah dia menambahkan pukulan itu. Setelah itu saya jatuh lemas, ditarik lagi rambut saya, dijedotin ke dinding dan saya ditamparin dan perut saya ditonjok dan ditendang. Akhirnya saya ngompol di situ. Setelah itu saya dirantai selama 2 minggu, dipasung. Setelah 2 minggu dipasung, saya dibebaskan dan seperti biasa saya latihan seperti biasa. Dan berapa tahun kemudian saya melarikan diri lagi karena saya nggak tahan, Pak, hidup di Taman Safari karena penyiksaan itu terus. Saya jadi merasa batin. Akhirnya saya ditolongin sama mantan saya melarikan diri dari Taman Safari itu dan akhirnya saya lolos. Saya dibawa ke Semarang, saya dinikahkan dan akhirnya saya memberanikan diri melapor ke Komnas HAM Bapak Mulyadi waktu itu. Dan waktu itu saya langsung ditanggapi nama beliau dan saya dibawa ke Komnas HAM Jakarta. Dan di situ saya dipertemukan dan pertama saya lapor dulu ke Mabes Polri. Saya bilang saya dipukulin. Saya tidak tahu orang tua, Pak. Saya tidak punya identitas. Tapi orang Mabes malah nanyain, "Kamu dipukulin, punya bukti enggak?" "Bukti apa, Pak?" "Bukti visum." Saya bilang, "Saya nggak ngerti visum itu apa." Dia bilang, "Visum itu kalau kamu dipukulin ada bekasnya." Saya kan nggak ngerti pada saat itu visum itu seperti itu. Saya bilang, "Saya nggak ngerti, Pak." Akhirnya dia bilang kasusnya sudah kadaluarsa karena sudah kelamaan. Ya udah, akhirnya kami pulang dan kebesokan harinya kami dipertemukan dengan pihak Taman Safari yang bernama Bapak Tony Sumampau. Dan kami dipertemukan dan di situ kami bertemu dan disarankan dengan Bapak Mulyadi untuk secara kekeluargaan. Tapi kekeluargaannya itu sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan sama dia.
sama mereka Taman Safari. Malah saya sudah di SP3, Pak. Kasusnya di SP3 dan ternyata sudah ditutup kasusnya. Terima kasih, Pak. Pimpinan, izin pimpinan. Ibu, mohon dijelaskan tadi tahunnya berapa itu, Ibu? Tahun-tahun berapa aja ketika Ibu 2 tahun itu tahun berapa? Ibu 13 Saya nggak tahu, Pak, tahun berapa, karena saya sampai sekarang pun identitas saya nggak tahu, belum tahu. Bukan, Ibu direkrut itu tahun berapa? Nggak tahu, Pak. Umur 13 tahun Ibu tahu itu tahun berapa? Waktu Kurang Ibu, lebih saya umur segitu mungkin dari itu tahun berapa waktu Ibu umur 13 tahun? Masuk mana? Masuk di Sirkus tahun berapa? Nggak tahu, saya nggak tahu, Pak. Ketika Ibu umur 13 tahun Kurang dibawa lebih ke Taman Taman Safari, Safari. Ibu ingat nggak tahun Oh, berapa? tahun 88. Kurang lebih 8 itu. Sekitar 11 apa 12 tahun itu dibawa Bu ke Taman kemudian Safari. lari dan ke Semarang itu tahun berapa? Tahun 97. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih pimpinan. Selamat siang, Bapak-bapak semuanya. Nama saya Ida. Saya dulu pertama kali ikut di sirkus, kurang lebih sekitar umur 5 apa 6 tahun, dan saya nggak terlalu ingat ya dulu itu. Yang saya ingat hanya saya dibawa naik kereta ke sirkus oleh istri dari Pak Tony itu. Nah, setelah di sirkus, hari-harinya ya saya sama seperti yang lain ya, latihan setiap hari. Nah, setelah itu setelah bisa atraksi, saya mulai mengikuti atraksi. Setiap harinya itu memang kami hidupnya latihan, main, latihan, show seperti itu. Memang di situ juga memang hidupnya agak keras, dan kadang-kala juga saya sendiri emang mendapat kekerasan seperti itu. Nah, di dalam setiap udah beberapa tahun itu kami bermain pun di situ memang tidak ada istilahnya uang gaji, itu tidak ada memang, karena memang kami dianggap seperti keluarga katanya ya. Jadi singkat cerita, pada tahun 1989 saya main terapis itu jatuh, mengalami kecelakaan ketinggian kira-kira 13 atau 14 meter ya. Nah, setelah itu saya jatuh karena waktu itu memang catcher penangkapnya baru. Setelah saya jatuh, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit memang pada saat itu. Saya jadi ditaruh di belakang panggung, istilahnya dipijit-pijit di dalam. Setelah kira-kira berapa jam itu saya baru dibawa ke rumah sakit. Itu kejadiannya di Bandar Lampung, di Lampung ya. Dibawa ke rumah sakit, terus satu malaman saya menunggu rasa sakit, belum ditangani sama dokter. Saya ditemani oleh teman saya nama Lisa sampai satu malam hingga pagi baru mendapat penanganan di gips. Di gips itu saya udah nggak ngerasa sakit karena mungkin dibius ya. Setelah itu baru saya dibawa ke Jakarta oleh pihak OCI. Nah, di situ memang saya mendapat penanganan ke Jakarta itu, saya mendapat penanganan operasi segala macam, dan setelah saya di Jakarta, saya dioperasi setelah di rumah sakit berapa bulan, sekitar 1 bulan, saya keluar dibawa pulang ke rumah bosnya. Di situ saya masih mendapat terapi segala macam. Nah, singkat cerita, tahun 97 kasus Vivi itu, saya sudah ada di Taman Safari karena saya bosan di rumah bosnya itu. Saya pindah ke Taman Safari dan saya dikasih istilahnya saya bantu-bantu di situ bekerja ya. Nah, terus setelah itu ya dalam kondisi saat itu saya masih di kursi roda. Jadi sekitar tahun 97 saya izin keluar. Saya izin keluar itu jadi saya udah nggak mau ikut lagi di situ. Setelah saya keluar, saya diminta buat surat pengunduran diri. Padahal saya pikir untuk apa saya bikin, karena kan saya sebetulnya kan bagian dari keluarga katanya. Tapi saya dipaksa membuat surat sebelum saya meninggalkan Taman Safari. Jadi setelah saya pergi itu keluar, setelah saya tanda tangan diizinkan keluar, tapi saya tidak menerima apa-apa. Jadi saya keluar
tidak dapat 1 rupiah pun, saya keluar meninggalkan Taman Safari. Pada saat itu seperti itu. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nama saya Lisa. Saya di tahun sekitar 76, saya diambil dari keluarga saya oleh Pak Jansen dan istri. Saya nggak ngerti seperti apa saat itu, ada negosiasi seperti apa. Saya dibawa naik mobil sama Pak Jansen. Dan saya dibawa di di Balikpapan saat itu. Di jalan Balikpapan, daerah Petojo. Dan abis itu saya dibawa langsung ke sirkus. Saya disuruh nonton. Saya takut lihat anak-anak kok banyak sekali. Anak-anak kecil itu banyak sekali. Saya takut, saya nangis, saya minta pulang saat itu. Tapi nggak dikasih. Saya dibawa ke dalam seperti karavan gelap itu. Saya nangis, terus saya cari mama saya. Sampai akhirnya saya capek mungkin ya saat itu. Sampai akhirnya saya ketiduran, mungkin besok paginya saya terbangun. Jam 6, kira-kira jam 6 saya lihat banyak kakak-kakak yang sepantaran saya juga pada mulai latihan. Saya pun dilatih dengan kekerasan di situ. Saya nangis, saya minta pulang, saya selalu mencari mama. Sampai akhirnya mungkin berjalannya waktu saya mulai bisa melupakan orang tua saya. Ya, saya mulai berlatih dengan teman-teman. Setiap ada masalah, kita dipukul, ditabok, ditendang, ditonjok, disambit pakai sandal apa itu loh Pak Jansen, sandal kayu itu loh. Pakai bakya. Setelah usia saya 12 tahun, saya juga minta sama Pak Tony untuk dipertemukan dengan keluarga saya. Tapi Tony bilang nanti suatu saat kalau kamu udah waktunya, kamu akan saya pertemukan. Setelah 15 tahun, saya juga minta lagi dengan Ibu Jansen. Kita manggil dia Sau. Sau, saya pengen ketemu orang tua saya. Di mana orang tua saya? Sau terus bilang, kamu itu dijual. Kamu itu anak yang dijual. Saya sedih saat itu. Sampai akhirnya usia saya sekitar 17 tahun. Saya juga minta sama Ibu Gira, itu sekretaris dari Pondok Indah. Ibu Gira, saya udah umur 17 tahun, saya minta KTP. Saya pingin punya identitas. Ibu Gira bilang, nanti saya bilang sama bos. Tapi nggak dikasih juga. Setelah usia saya 19 tahun, saya punya pacar. Saya pengen keluar dari sirkus, saya udah nggak kuat di sirkus. Saya izin baik-baik sama Tony saat itu, yang ada Tony. Saya minta identitas diri saya juga nggak dikasih. Dan pacar saya juga minta identitas saya, ditunjukin tok, ini namanya siapa, ini akte apa, akte kelahiran siapa, Lisa, ada namanya Lisa Manangsang. Saya minta boleh nggak boleh, nggak dikasih. Katanya Tony bilang, enak aja kamu itu, saya yang pelihara kok kamu yang ambil. Sampai saat itu saya keluar dari sirkus dan nggak pernah kembali lagi. Dan kita tidak dapat gaji, tidak pernah disekolahkan, hanya belajar itu menulis, menghitung aja. Itu bukan homeschooling yang ngajarin, itu karyawati. Setiap paling hanya 2 jam, kita nggak sampai 2 jam lah, 1 jam kita belajar itu jam 1 sampai ke jam 2. Setiap hari seperti itu, bangun pagi jam 6 latihan, sarapan sebentar jam 9, sampai setengah 10 kita latihan lagi, sampai jam 12 makan,
istirahat sebentar, jam 1 sekolah sampai jam 2. Jam 2 kita tidur sampai jam 4, terus bangun kita latihan lagi pemanasan sampai jam 6. Jam 6 kita mulai show, setiap hari itu sehari 2 kali show. Sampai jam 10 kita istirahat tidur, setiap hari seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk bermain anak-anak. Sampai sekarang saya pun belum bisa ketemu orang tua saya. Identitas saya juga nggak tahu. Dari mana saya, nama orang tua saya itu siapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Terima kasih Bapak. Saya langsung aja waktu tahun 78. Usia saya saat itu 3 tahun. Saya bisa ingat, saya usia 3 tahun itu berdasarkan senior-senior saya banyak Izin di pimpinan, sana. namanya Bu siapa Bu? Oh maaf, saya Rita Luisa. Ya, dan saya diambil dengan bernama istri Chi Lien Hung atau Indonesianya Yani, istri dari Pak Tony Sumampau. Dan saya diambil ke Pondok Indah naik kereta. Saya dibujuk 1 balon dan 1 cupacup. Dan di sana saya sekitar 3 minggu atau 3 bulan, pokoknya kami di situ pakai target supaya bisa latihan dasar sehingga bisa dipindahkan ke Oriental Circus untuk mencari nafkah. Dan di situ juga eksploitasi terjadi dengan Pak Jansen dan Pak Frans. Yang paling saya mengingat atas hidup saya adalah saya dianggap bola dengan Pak Frans. Saya main akrobat bareng dengan Pak Frans. Dia melempar saya atas bawah, tendang, lempar, atas bawah lagi itu. Dia tidak memikirkan kepala saya masih sangat mungil, sehingga badan saya pun masih mungil sampai sekarang. Dan itu Frans yang lakukan kepada saya. Tidak melihat rasa kasihan saat itu. Dan Frans itu kalau setiap memukul saya atau teman-teman itu selalu dengan senyum. Itu sering sekali terjadi. Dan juga kekerasan yang saya alami dengan Pak Jansen itu selalu ditimpuk dengan bakyak. Lempar, ambil. Timpuk, ambil. Lempar lagi, timpuk, ambil. Itu yang paling parah kedua itu. Khususnya untuk yang kedua itu fisik tidak mengenal atau melihat usia. Kita nggak boleh main salah sedikit. Tidak senyum hanya karena menahan sakit yang tiap hari kita dieksploitasi itu tidak pernah mau mengerti kami. Kita nahan sakit Pak, tapi kita show harus sempurna. Di balik tubuh baju kita itu semua sabetan. Semua babak belur. Saya pernah juga ditonjok Frans sampai ngembang darah di mata saya. Saya masih belum cerita ini, tapi ini sudah keterlaluan dan saya mengingat kembali setiap apa yang dieksploitasi itu tidak pernah sedikit pun jeda untuk kami. Saya tidak bisa bilang tiap hari, tapi tiap-tiap kali itu terjadi. Itu saja, terima kasih. Oh ya. Ya, satu lagi waktu saya sendiri saya sudah ketemu dengan orang tua. Ya, berdasarkan mencari sendiri. Dengan kabur. Saya kabur di usia sekitar 14 tahun saya kabur. Melarikan diri itu tinggi pagar besi 2 meter. Karena badan saya mungil, saya lincah, suka terbang-terbang ke sana, dibuntel-buntel, ya itulah yang saya alami sehingga ya saya bisa loncat pagar tersebut. Dan saya melarikan diri, tidak lama kemudian berjalannya waktu, saya menikah dan akhirnya saya bertemu kedua orang tua saya. Di sambil perjalannya waktu saya ketemu, itu saya sudah minta tolong terhadap teman-teman. Saya makin lama minta komunikasi kembali pelan-pelan. Setelah saya merasa aman 2 tahun di luar, saya yakin pihak Taman Safari atau sirkus di saat itu tidak akan mencari saya. Karena mereka membayangkan kita sudah kaku, tidak bisa cari uang kembali. Nah di situ terjadi, akhirnya saya baru memberanikan diri keluar di dunia luar. Sehingga di situlah saya baru bisa membaur satu sama lain, mencari di mana keberadaan keluarga saya. Lanjutnya berjalannya waktu, saya ketemu. Dan ketemu itu saya sempat yang namanya buka pintu, salah pintu. Di mana
ada isu buat saya di mana itu loh, anak dari keluarga itu pernah memberikan saya anak diberikan ke orientasi sirkus. Apakah kamu toh? Seperti itu bahasanya. Jadi saya coba. Ternyata betul. Dengan bukanya pintu itu saya dipanggil nama Susan. Nama saya bukan Rita. Dan saya ketemu dengan keluarga saya. Keluarga saya ada di Jakarta Utara. Dan ibu saya ya daerah Mangga Besar dan Mangga Dua seperti itu. Jadi saya bukan anak kali jodoh. Kami semua bukan anak kali jodoh atau panti asuhan. Kami punya keluarga. Di situ saya ketemu ibu saya. Dan di sisi lain saya menanya ibu saya, "Mama, mana surat saya?" Saya nggak mau panjang lebar, sebenarnya saya banyak yang saya tanyakan, cuman mama udah cukup tua. Dan kata mama cuma hanya bilang, mama susah hidupnya. Surat-surat sama Chi Lien Hung, istri dari Pak Tony atau Ibu Yani. Itu. Nah, dan ternyata di saat saya ketemu ibu saya, itu diberitahu kalau saya punya cici kandung, kakak kandung di sana. Usianya jauh dari saya kaget, terkejut. Jadi si A tersebut, maaf saya tidak sebutkan namanya, ternyata kakak saya punya kakak. Jadi permain sirkus. Itu yang saya kaget, terkejut. Entah apa dan berapa lagi saya nggak tahu yang lain. Itu aja, sekian Pak, terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nama saya Yuli. Saya diambil sama sirkus usia 5 tahun bersama kakak saya 8 tahun kurang lebih. Pada saat itu saya dibawa ke rumah Pak Yansen dan Pak Hadi. Pak Hadi itu bapaknya. Kalau Pak Yansen, Pak Fran sama Pak Tony itu anaknya. Jadi saya dibawa ke Jalan Balikpapan Petojo. Saya nggak tahu ada perjanjian apa antara bapak saya dengan Pak Hadi. Lalu saya dibawalah sama Pak Hadi ke situ, ke Balikpapan. Di Balikpapan itu sudah ada satu anak yang bernama Butet, sekitar umur 2 atau 3 tahun. Nah, di sana saya udah mulai dilatih pada saat itu. Lalu 3 hari atau 4 hari papa saya datang menjenguk, tapi papa saya diusir lagi sama si Pak Hadi. Dibawain seperti senapan angin, diancam, "Awas kamu kesini lagi ya, jangan datang-datang lagi," seperti itu sama Pak Hadi. Akhirnya papa saya pergi, tapi papa saya waktu itu sempat menemui kami berdua, dan kami nangis-nangis saat itu ingin ikut papa pulang kembali ke orang tua, tapi di situ ada ancaman. Lalu kami diumpetin lagi sama si Hadi, jadi kami tidak lama, beberapa minggu kemudian dibawalah ke sirkus. Nah, di sirkus itu kami berdua sudah mulai dilatih. Di situ sudah ada kakak-kakak dan yang lebih kecil dari saya. Setelah itu kita udah mulai dilatih dari awal sampai kita meningkat terus dengan acara yang lebih berbahaya. Di situ saya mulai main acara Jalan Kawat Piramid, dan saya pernah terjatuh dan koma selama 14 jam, dan di situ saya tidak diobati, dan saya tersadar lagi di situ, tapi saya tidak dikasih istirahat, harus main lagi setelah saya sadar. Lalu pada tahun 86, saya ini singkat cerita ya Pak, 86 saya pernah melarikan diri bersama teman saya yang namanya Eva. Lalu saya ketangkap, saya dipukuli sama Pak Fran. Kami berdua dipukuli. Di tempat itu saya berdua doang sama Eva, dimasukin sebuah mobil Fuso. Disitulah tempat tidur kami, dan di situ juga kami berganti pakaian untuk show. Di situ saya disuruh buka baju sama si Fran, suruh ganti baju untuk melakukan pertunjukan. Tapi teman saya yang namanya Eva lebih mendapatkan perlakuan buruk dari si Fran itu, ditelanjangi dan dilecehkan sama Pak Fran. Karena saya harus mengadakan pertunjukan, jadi saya terselamatkan dari pelecehan itu.
Akhirnya pada tahun 87 saya mengikuti jejak kakak saya. Kakak saya kan menikah juga dengan pemain sirkus. Saya ikuti bagaimana saya bisa keluar dari situ. Saya ikuti jejak kakak saya untuk keluar dari sirkus itu dengan menikah juga sesama pemain. Akhirnya sampai tahun 89 baru saya kabur dari sirkus. Dan setelah itu tahun 97 keluarlah itu kasus Vivi. Nah, di situ kita dipertemukan sama Tony. Barulah saya tahu bahwa di situ Tony mengatakan bahwa papa saya saat itu menerima uang sebesar 300.000, tapi itu uang pengganti susu, katanya seperti itu. Dan saya waktu 87 itu saya sempat menemukan orang tua saya, karena saya mengambil surat ini ya. Bapak-bapak, tolong, ini suratnya sudah hancur. Saya menemukan ini di karavannya Pak Jansen. Lalu saya ambil. Di sini tertulis surat kenal lahir saya dan kakak saya. Di sini ya Pak, saya udah sobek-sobek soalnya udah puluhan tahun ini hancur. Ini yang saya temukan. Jadi saya tahu alamat rumah orang tua saya dari sini. Sekian. Ya, pada saat itu kan saya juga hamil usia 7 bulan juga saya masih harus penunjukan karena belum ada pengganti untuk selanjutnya. Sekian. Udah nggak ada. Ayo, Koni. Pak Anton persiapan saja. Selamat siang Pak, saya Koni Kurniasi. Saya waktu datang ke sirkus, saya tahun 73. Kira-kira umur saya 8 tahun, memang saya paling gede. Saya generasi kedua dari Pak Jansen. Saya datang ke sirkus, memang dibawa ke sirkus. Waktu itu begitu dibawa ke Balikpapan, Petojo. Ya, kalau cerita diambilnya itu memang perjanjiannya sama orang tua saya. Waktu itu ibu saya nggak ada, adanya papa saya. Dia bilang katanya, lu nggak usah takut, anak lu gua sekolahin sampai mana juga dia sekolahin, walaupun mau ke luar negeri nanti dia pasti disekolahin. Begitu. Tapi akhirnya saya dibawa ke Petojo, Balikpapan. Dari situ nggak lama saya di sana, saya langsung dibawa ke sirkus. Saya latihan di sirkus antara 6 sampai setahun saya bisa show. Dari show itu memang kalau dipukul, jatuh dipukul, latihan dipukul itu iya. Kalau main nggak ketawa, dipukul iya gitu. Tapi berjalannya waktu ya, kita nggak disekolahin, kita nggak punya identitas. Memang saya keluar juga, sampai saya keluar dari sirkus tahun 86, saya nggak punya identitas. Saya mau nikah juga, saya itu bikin sendiri, karena kalau mau nikah harus punya KTP ya Pak ya, gitu. Saya nikahnya pakai wali hakim, karena saya nggak ada orang tua, jadi pakai wali hakim. Sampai situ. Kalau keluar nggak dapat santunan dan emang kita nggak pernah digaji, kan mereka bilangnya kita anak angkat, gitu. Ya, makasih Pak. Selamat siang Pak. Nama saya Anton dan sebagai teman-teman juga orang taunya nama saya Anton. Sebenarnya itu nama pemberian dari Pak Hadi kepada saya. Sehingga cerita awalnya adalah saya diambil oleh istrinya Pak Jansen. Dan saat itu memang ekonomi kita lagi agak berantakan dan keluarga kita juga udah terpencar ke sana kemari, saudara saya. Saya diambil pada saat itu di usia 8 tahun. Dan memang saya bisa bilang ini karena setelah saya tahu
saya diambil mereka itu, lalu saya sama seperti yang dijanjikan oleh teman-teman itu, katanya, kamu ikut saudara, ini bukan orang lain, dia bilang. Saudara, katanya. Nanti kamu di sana dipintarkan, disekolahkan, katanya. Jadi nanti kalau sudah pintar, sudah sekolah, nanti saya kembalikan lagi ke orang tua kamu. Nah, itu janjinya. Nah, saya bisa ngomong begini, saya ingat, karena umur saya saat itu udah 8 tahun. Nah, terus, lalu, oke lah, saya pikir, karena memang saya lihat orang tua saya hidupnya susah, ya ini kan demi kebaikan lah istilahnya ya. Lalu saya ikut. Saya dan kakak saya, pertama, kakak saya otomatis saat itu udah 10 tahun, saya 8 tahun. Saya dibawa ke Petojo, Balikpapan juga. Tapi satu harian itu saya kayak diam aja gitu di kamar. Akhirnya saya jenuh. Akhirnya mungkin kakak saya lebih besar ya. Dan dia bilang, ayo kita kabur yuk. Kaburnya gimana? Ya udah pokoknya kita kabur. Nah kebetulan di Balikpapan itu rumah mereka, di sampingnya ada gang kecil. Dan di atasnya ada kawat-kawat gitu. Kami loncat. Ya namanya anak zaman segitu ya, udah nakal-nakalnya ya. Jadi hal yang kayak begitu biasalah. Kami loncat berdua, terus kami pesan beca, kami nekat, pokoknya entah bagaimana, kami pulang ke Raja Wali, ke rumah saya. Dan mama saya sempat kaget, loh kok balik lagi? Ya bagaimana orang di sana nggak diapa-apain? Saya makan juga belum, saya bilang begitu. Oh ya udah akhirnya terjadi malam itu. Akhirnya besok pagi, Ibu Jansen datang lagi. Nah, dia datang lagi, dia menghampiri mama saya, lalu dia bilang, udah dah, kalau gitu yang kecil aja dah, yang ikut saya, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya ikut. Satu malam saya di sana, besok paginya saya langsung berangkat naik kereta api, iya kan ya, sama Ibu Jansen itu. Lalu pada saat itu sirkus lagi main di Cirebon. Nah, sirkus main di Cirebon, lalu ya sama seperti yang kayak mereka mungkin alamin juga. Saya lebih pertama ngalaminnya karena saya masuk di era tahun 70. Lalu masuk ke satu sirkus, lalu kami suruh nonton. Nonton juga, saya juga nggak tahu apa yang harus diituin. Lalu udah gitu tidur. Udah tidur, besok langsung kami dilatih. Latihan dasar adalah handstand, mulai dari 5 menit, 10 menit, sampai akhirnya sampai setengah jam. Pokoknya latihan dengan keras, betul-betul keras. Jatuh sabet, pokoknya kita sampai getar-getar, sampai keringetan. Singkat kata, 3 bulan saya sudah menghasilkan uang buat mereka. Saya sudah kerja buat mereka. Dan seperti yang teman-teman katakan, saya mendukung. Kita tidak pernah komunikasi, kita nggak pernah tanya satu dengan yang lain, kamu siapa, mama kamu siapa, ini siapa. Kita tidak ada kesempatan untuk begitu. Tidak ada sama sekali. Terus, waktunya begitu. Hari-hari. Yaitu latihan, makan, sekolah 1 jam, tidur, latihan lagi begitu. Dan terus kami alamin. Sampai akhirnya terhitung waktu, saat itu kurang lebih sekitar tahun 70-an, 77 lah kalau nggak salah ya. Saya coba kabur. Saya pikir, wah ini udah nggak ada masa depan. Saya coba bawa rangsel, diam-diam, saya umpetin di balik keranjang saya. Tiba-tiba ketahuan. Nah, begitu ketahuan, saya ditegur, memang nggak dipukul ya. Ditegur, lalu diomelin, lalu saya disuruh ngipasin Pak Tony yang lagi tidur. Saya ingat itu. Dan saat saya menjalanin itu, Ibu Jansen bilang sama saya, lu mau ngapain kabur? Mama lu udah mati, tau nggak? Waduh, saya sampai kaget saat itu. Nah, jadi Anda bisa, Bapak-Bapak bisa bayangkan di saat umur saya sudah mulai agak dewasa sedikit, saya mendengar itu kaget. Mama saya udah mati katanya. Tidak ada yang mengurusi mama kamu. Yang ngurusin adalah saya, dia bilang gitu.
Waduh, saya bilang itu. Nah, singkat cerita, ya kan ya, di tahun 83-an, ya kan ya, saya terus akhirnya saya izin. Saya izin dengan karyawan, karena saya posisi udah gede, boleh dikatakan saat itu posisi kita adalah sudah tangan kanan mereka. Sudah tangan kanan, jadi kita bisa kemana, kadang-kala suruh menjaga sirkus, kadang-kala suruh belanja, kadang-kala ganti bergantian. Ada teman seliftingan saya yang sudah married dengan Ibu Yuli gitu juga, dan ganti-gantian. Hari ini saya ke Taman Safari misalnya, dan teman saya jaga sirkus. Dan posisi kita boleh dikatakan saat itu sudah tangan kanan. Nah, dan saat itu entah bagaimana saudara saya, ya kan ya, dia nonton saya. Dia bilang, ini kelihatannya kayak adik kita ya, dia bilang gitu. Lalu dia penasaran, dia mulai dari kelas kambing, terus dia turun ke kelas 1 kalau nggak salah. Masih tribun juga. Kayaknya iya nih. Lalu dia turun lagi, besokannya dia beli lagi, dia nonton di VIP yang paling mahal. Dia lihat, kayaknya iya. Dia bawa kakak saya lagi, penasaran. Nah, karena kami sudah besar-besar, biasanya kalau akhir show pertama, kami ini keluar. Suka membantu mengatur orang lagi masuk untuk show yang kedua selanjutnya. Dan saat itu kakak saya megat saya. Nah, dia tanya, nama kamu Apong ya? Karena saya kecilnya dipanggil Apong. Waduh, saya sempat kaget juga. Karena yang tahu nama ini, teman-teman saya pun tidak tahu. Bos sirkus juga tidak tahu. Karena akte lahir saya itu lain. Lalu saya sempat kaget. Benar nggak nama kamu Apong? Iya, benar. Lalu, saya punya ciri khas dalam satu keluarga. Jempol saya agak lain, ada persamaan dengan kakak saya. Lalu dia penasaran, kalau gitu coba buka kaos kaki kamu, saya mau lihat. Saya buka. Saya kasih lihat. Wah, oh iya benar. Nggak salah. Dia bilang gitu. Nah, semenjak saya pas ketemu gitu, nomor satu yang saya tanya kepada saudara saya adalah, benar mama udah mati? Iya benar, tahun 73 mama meninggal. Terus, benar, kamu orang saudara tidak ada yang mengurus. Yang ngurus itu dari Ibu Jansen. Oh, nggak benar itu. Memang ada orang datang. Tapi saudara saya juga nggak kenal siapa itu. Tapi ada yang datang. Tiba-tiba kasih amplop begitu aja. Terus udah jalan. Jadi, ini pemalsuan saya bilang. Pembohongan. Jadi yang akhirnya terhitung waktu ke waktu, saya mulai sakit hati. Udah mama saya dibohongin, saya dibohongin, dijanjikan dipintarkan, disekolahkan, nanti sudah pintar dibalikan. Tapi apa yang mereka alamin, itu saya yang alamin lebih parah. Dan yang lebih tragis lagi, begitu saya coba keluar, keluarga saya ada di teror, dan terakhir, saya masih ingat, Ibu Jansen bilang ke saya, kamu di sirkus diajarin jadi orang gentleman, bertanggung jawab. Coba balik lagi, ketemuin kita. Baik, saya datang. Bahkan saya udah bilang sama saudara saya bilang, jangan lu main di sana bisa mati lu. Bisa digebukin lagi. Enggak apa-apa. Saya pikir nggak apa-apa lah, untuk terakhir kali lah. Tapi saya cuma pesan ke saudara saya, kalau saya tidak balik, arti kata saya mati di sana. Karena saya tahu saya akan mengalami penyiksaan. Saya hadapin mereka. Dan benar apa yang saya feeling ternyata benar. Saya di situ dihantam abis-abisan dengan 3 bersaudara mereka. Iya kan ya. Dihantam abis-abisan, terutama Pak Fran, dia lebih sakit hati ke saya. Karena saat itu beruang yang saya main, ya, dia coba main. Padahal saya sudah bilangkan ke istrinya. Saya bilang jangan coba-coba main beruang. Karena bahaya. Karena saya tahu sifat Pak Fran itu orangnya gengsi dan tensinya tinggi. Nggak beda jauh dengan saya. Kalau dalam keadaan sekarang ya. Lalu dia coba main beruang.
apesnya dia kena cakar mukanya. Yang saya dengar itu sampai 40 apa sekian jahitan. Dan mereka terus lari masih ke Jepang, bisa operasi. Dan saat itu saya digebukin abis-abisan dan saya terakhir dengar Pak Fran bilang, tolong ambil belati, saya mau belek mukanya. Saat itu saya udah mulai berpikir, kalau memang benar-benar sampai itu terjadi, saya akan loncat dari Pondok Indah. Tapi itu tidak terjadi. Tapi akhirnya setelah babak belur abis-abisan, saya dibikinin satu surat pernyataan bahwa orang yang namanya ini sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Pondok Indah, dengan mereka. Dan setelah saya keluar, saya baru tahu bahwa saya punya akte lahir, nama saya ini, dan mereka memasukkan bahwa saya lahir tahun 24 bulan 5, 64. Tapi saya lahir ternyata enggak begitu. Dan nama saya itu diberi mereka adalah Anton M. Karena saat itu kita sudah bisa mengemudi, akhirnya kami dikasih KTP. Dan terakhir adalah sekarang identitas saya sudah tahu bahwa saya dimudahkan 2 tahun pada saat itu. Sekian dulu, terima kasih Pak. Cukup.